kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Masih. Ya kono didol goblok. Masih. Ya kono didol goblok. Halo, assalamualaikum sahabat motivasi hidup. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Kali ini sahabat motivasi hidup akan membahas salah satu berita yang akhir-akhir ini viral nih sahabat. Tentang salah satu tokoh agama terkenal yang kontroversi nih dengan perkataan yang kasar terhadap salah satu jemaah. Beliau ini sih katanya hanya bercanda ya. Tapi apa memang bercanda semenyakitkan itu? Bagaimana sih sebenarnya adab bercanda dalam pandangan Islam? Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini agar kamu gak ketinggalan info menarik selanjutnya. Sebelum kita lanjut, pasti masih banyak sahabat yang bertanya-tanya nih, siapa sih sebenarnya Gus Miftah ini? Gus Miftah sendiri adalah seorang ulama dan tokoh agama yang terkenal di Indonesia, terutama bagian Pulau Jawa. Beliau memiliki banyak pengikut atau jemaah yang tertarik nih dengan gaya syiar dan tausiahnya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Miftahul Jannah dan ia lahir di Prambanan, Yogyakarta pada tanggal 23 September 1982. Ia juga sering nih mengadakan kajian agama di media sosial yang semakin memperluas jangkauan dakwahnya. Gus Miftah terkenal dengan dakwahnya yang moderat dan terbuka terhadap perbedaan, serta dengan sikap toleransinya terhadap banyak isu sosial. Karena hal ini jugalah yang menjadikan beliau dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi utusan khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih nih. Kalian tahu nggak sahabat, kalau gaji dan tunjangan utusan Presiden itu bisa setingkat menteri loh. Wow, fantastis bukan? Oke, kembali lagi. Sahabat pasti juga bertanya-tanya, kenapa nih Gus Miftah digelari Gus? Gus ini apa sih sebenarnya? Sahabat bisa lihat penjelasan lengkapnya di video kami sebelum ini. Berasal dari keluarga pesantren, beliau mendapat pendidikan agama di berbagai pondok pesantren. Beliau menuntut ilmu di pesantren Al-Mukmin di Solo dan kemudian melanjutkan studinya di pesantren Tegalrejo di Magelang. Berlatar belakang pesantren, Gus Miftah juga mendirikan pesantren Ora Aji di Yogyakarta yang menjadi tempat banyak santri belajar. Nah, baru-baru ini, Gus Miftah kena kritik nih oleh warganet. Dikutip dari Kompas.com dan Liputan 6, pada salah satu acara pengajiannya di Magelang, beliau melontarkan kata-kata yang menyakitkan kepada salah satu pedagang es teh keliling yang juga menonton pengajiannya. Ketika itu, beliau mengatakan kepada penjual es teh keliling itu untuk menjual dagangannya nih, sambil melontarkan kata-kata goblok yang dipenuhi tawa jemaah di sekitarnya. Tentu saja, hal ini membuat warganet geram dan marah. Pasalnya, tokoh agama tersebut tampak bercanda dan tertawa terbahak-bahak setelah kata-kata yang diungkapkannya tersebut, membuat pedagang es hanya terdiam dan menahan rasa malu sambil membawa dagangannya yang masih penuh kala itu. Setelah hal ini viral berhari-hari di media sosial, Gus Miftah akhirnya mengklarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat dan juga kepada bapak penjual es teh. Saya, Miftah Maulana Habibur Rahman, menanggapi yang viral hari ini, yang pertama, dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Beliau juga mengaku telah ditegur oleh pihak Istana Kepresidenan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya atas perbuatan yang tidak pantas dan menjadi contoh buruk sebagai utusan Presiden di bidang kerukunan keagamaan. Walaupun kasus ini sudah tutup dan beliau meminta maaf, namun masih banyak ya warganet yang kecewa terhadap sikap beliau yang seharusnya menjadi panutan baik nih untuk masyarakat. Saya sendiri secara pribadi berharap dengan adanya kejadian ini bisa menjadi pelajaran, tidak hanya bagi Gus Miftah, tapi untuk kita semua nih, untuk selalu berhati-hati dalam berkata, menjaga lisan dan perbuatan agar tidak mudah menyakiti orang lain. Nah, sahabat motivasi hidup,
Pernah dengar peribahasa adab lebih tinggi daripada ilmu? Bagaimana konsep pemahamannya dalam Islam? Dalam Islam, konsep adab seringkali diartikan sebagai akhlak, etika, atau perilaku yang baik, sementara ilmu merujuk pada pengetahuan ataupun pemahaman. Konsep bahwa adab lebih tinggi dari ilmu mengandung makna bahwa dalam Islam, pengembangan akhlak yang baik, budi pekerti, dan sikap yang sesuai dengan ajaran agama adalah lebih utama daripada hanya sekedar memperoleh pengetahuan. Ilmu yang diperoleh dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan duniawi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa adab yang baik, ilmu yang dimiliki bisa menjadi sia-sia atau bahkan membahayakan, karena seseorang mungkin akan menggunakan ilmunya dengan cara yang salah, sombong, atau tidak bermanfaat. Dalam Islam, adab sesungguhnya merupakan cerminan dari iman seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Akhlak yang baik menunjukkan ketakwaan seseorang kepada Allah dan bagaimana dia berinteraksi dengan sesama manusia. Ilmu yang baik harus diiringi dengan adab yang benar agar membawa manfaat. Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan adab. Ilmu tanpa adab bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong, takabur, atau bahkan menyesatkan orang lain. Sedangkan adab tanpa ilmu dapat menyebabkan kebodohan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, adab yang baik harus menjadi dasar yang mendasari setiap ilmu yang diperoleh. Lalu, bagaimana adab bercanda dalam Islam? Bercanda atau humor dalam Islam bukanlah hal yang dilarang, tetapi harus dilakukan dengan adab yang sesuai agar tidak menimbulkan mudarat. Islam mengajarkan agar bercanda dilakukan dengan cara yang baik, penuh hikmah, dan tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai umat manusia, berhati-hatilah dengan bercanda, karena bercanda itu dapat menghilangkan rasa hormat dan bisa menyebabkan perpecahan." Berikut sahabat motivasi rangkum 5 adab bercanda dalam Islam. Yang pertama adalah tidak bercanda dengan sesama muslim untuk menjatuhkan ataupun mencemarkan nama baik. Islam melarang bercanda yang dapat merendahkan atau menjelekkan orang lain, terutama yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang muslim untuk mencela saudaranya lebih dari 3 kali. Dalam konteks bercanda, hal ini berarti kita harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata agar tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya, jangan berdusta dalam bercanda. Bercanda yang mengandung kebohongan atau dusta dilarang dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bercanda itu tidak boleh mengandung kedustaan." Hadis ini menegaskan bahwa meskipun bercanda, seorang muslim harus tetap menjaga kebenaran dalam kata-katanya. Bercanda dengan tujuan yang baik dan tidak menyakitkan. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang dicela lebih baik dari mereka yang mencela." Yang keempat, tertawa itu diperbolehkan, tapi jangan berlebihan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tidak tertawa terbahak-bahak, karena jika aku tertawa, itu hanya senyum." Ini menunjukkan bahwa meskipun bercanda dan tersenyum diperbolehkan dalam Islam, kita harus tetap menjaga agar tidak berlebihan. Selanjutnya adalah bercanda tidak mengandung unsur penghinaan ataupun kekerasan. Dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang berkata bahwa ia pernah bercanda dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah mencela ataupun berkata kasar dalam bercanda. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, "Aku tidak pernah bercanda denganmu, kecuali aku pasti melakukannya dengan cara yang baik." Pada intinya adalah adab bercanda dalam Islam menekankan pada 3 prinsip utama, yaitu menghindari kebohongan, tidak merendahkan ataupun menghina orang lain, dan melakukannya dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan. Bercanda yang baik dalam Islam adalah bercanda yang menjaga adab, mengandung niat baik, dan tidak melanggar batasan moral yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sahabat motivasi hidup, dari kasus Gus Miftah kita bisa belajar nih, sebagai muslim yang baik, pastikan untuk tetap menjaga keseimbangan antara akhlak mulia ke hadapan Allah dan hubungan baik kepada sesama makhluk hidup. Tetaplah jadi manusia yang mengasihi dan menyayangi kepada sesama, karena siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya dan seterkenal apapun kita, tidak akan ada pembedanya di akhirat kelak kecuali amal perbuatan. Saya pribadi berpesan untuk sahabat motivasi semua, baik Gus Miftah ataupun kita semua, tentu sebagai manusia tak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Janganlah berlebihan dalam menghujat dan membenci, selalu lapangkan hati dan luaskan maaf, agar hidup menjadi tenang dan bahagia. Running wild.